Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari UIN Raden Mas Said Surakarta dengan mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan kelas 7N yang beranggotakan Anindya Umi Solihah dengan NIM 203111033 dan dengan saya sendiri Desi Fitrianingrum dengan NIM 203111097 dengan Nur Rois Khairuddin dengan NIM 203111233. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan di Korea Selatan untuk memenuhi tugas UAS dari Budiah Novita Wardani, MPDI. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan di Korea Selatan. Pendidikan di Korea Selatan itu memiliki kekuasaan dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri Kependidikan. Di daerah terdapat Dewan Pendidikan atau Board of Education pada setiap provinsi dan daerah khusus South and Basem. Masing-masing dewan pendidikan terdiri dari 7 orang anggota, yang mana 5 orang dipilih oleh daerah otonomi dan 2 orang lainnya merupakan jabatan ex office yang dipegang oleh wali kota daerah daerah khusus atau gubernur provinsi dan superintendent. Dewan Pendidikan diketuai oleh wali kota atau gubernur. Kemudian di manajemen pendidikan itu ada yang pertama, gambaran umum pendidikan Korea Selatan. Nah, gambaran umum di pendidikan di Korea Selatan ini memiliki perhitungan tahun untuk kelahiran. Jadi sejak bayi lahir akan dihitung 1 tahun. Sehingga untuk anak 6 tahun menurut orang Indonesia di Korea Selatan berumur 7 tahun. Kemudian saat anak ingin menempuh pendidikan prasekolah, para pengajar akan memberikan konsultasi langsung kepada orang tua yang kemudian nantinya anak tersebut bisa diterima di sekolah. Anak yang berusia 6 tahun terhitung 1 Januari diperbolehkan masuk ke sekolah dasar atau SD. Nah, sistem pendidikan di Korea Selatan ini menggunakan usia dan bukan pengetahuan, nilai atau tes. Selain faktor usia, bulan kelahiran juga menentukan kelas anak. Karena semester pertama dimulai awal Maret sampai dengan pertengahan Juli. Di Indonesia juga menggunakan usia, tetapi untuk bulan kelahiran tidak menentukan kelas anak. Apabila anak sudah mencukupi umur sesuai dengan jenjangnya, maka akan bisa saja sekolah menyesuaikan dengan anak lainnya. Justru di Indonesia tidak menggunakan penerapan sistem pranit sekolah. Hanya saja anak yang sudah memasuki umur 4 tahun itu sudah diperbolehkan masuk ke sekolah PAUD. Kemudian sistem pendidikan di Korea Selatan dilakukan selama 3 jenjang, yaitu sebagai berikut: jenjang pendidikan primer, jenjang pendidikan sekunder, dan jenjang pendidikan tinggi atau universitas. Adapun pendidikan primer di Korea Selatan diharuskan bagi pelajar yang berumur antara 16 tahun hingga 14 tahun. Untuk jenjang pendidikan primer ini, prosesnya dilakukan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Selanjutnya, untuk pendidikan sekunder
di negara Korea Selatan idealnya dilakukan sepanjang 6 tahun, yaitu sebagai berikut: 3 tahun untuk sekolah menengah dan 3 tahun lagi untuk sekolah menengah atas atau SMA. Dalam jenjang pendidikan sekunder ini, prosesnya dilakukan di sekolah-sekolah kejuruan atau SMK. Bila di Indonesia menyebutnya dengan SMK, sekolah kejuruan. Nah, lalu pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah tinggi atau perguruan tinggi ini di negara Korea Selatan melakukan berbagai pendidikan tambahan di negara Korea Selatan khusus tertentu. Adapun pendidikan tinggi di negara Korea Selatan dilakukan lewat aktivitas perkuliahan di berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di Korea Selatan juga menerapkan wajib belajar 9 tahun dimulai dari grade 1 sampai grade 9, SD sampai SMP. Dan itu tidak dipungut biaya, tetapi pada tingkat SMA, biaya sekolah menjadi tanggung jawab individu. Setelah tingkat SMP berakhir, peserta didik akan memiliki 2 pilihan, yaitu umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik. Selain itu, ada sekolah yang komprehensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik atau junior college atau universitas senior college yang kemudian dapat melanjutkan ke program pasca sarjana atau graduate school, gelar magister atau dokter. Nah, untuk kebijakan pendidikan Korea Selatan, yakni wajib belajar sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di bawahnya di masing-masing wilayah, pemerintah Korea Selatan itu mengalokasikan 19,7% dan anggaran belanjanya untuk pendidikan dan 86,2% dari anggaran tersebut untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Sisanya untuk perguruan tinggi. Artinya manajemen pendidikan di Korea Selatan itu terstruktur mengupayakan kepentingan bangsanya tanpa terkecuali. Di negara Korea Selatan, gratis dan wajib bagi anak usia 6-12 tahun. 98,8% anak Korea Selatan ikut serta di sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan belajar kepada semua anak usia sekolah dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas kepada masyarakat, meningkatkan pendidikan untuk semua masyarakat dengan mengembangkan sistem pendidikan tinggi berkelanjutan bagi anggota masyarakat yang sudah bekerja. Selanjutnya, dengan sistem pendidikan tradisional. Untuk yang kedua, anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran negara dengan total anggaran 18,9% dari anggaran negara. Pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun, sehingga porsi anggaran pendidikan terbesar diperuntukkan adanya sumber biaya pendidikan bersumber
bersumber dari GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri, khusus bagi pendidikan kejuruan. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum reformasi kurikulum pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Apapun yang dikerjakan oleh guru meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama, perancangan pengajaran. Yang kedua, diagnosis murid. Yang ketiga, membimbing siswa belajar dengan berbagai program. Yang keempat, tes dan nilai hasil belajar. Di sekolah tingkat menengah tidak diadakan saringan masuk sekolah. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan wali kota daerah khusus atau gubernur provinsi ke sekolah menengah di daerahnya. Kemudian kurikulum di Korea Selatan dikeluarkan oleh KICE atau Korea Institute of Curriculum and Evaluation dengan kurikulum standar meliputi bahasa Korea, kesenian, kode etik, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesehatan, jasmani, musik, dan bahasa asing atau bahasa Inggris. Untuk yang kedua, kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen personil pada pendidikan di negara Korea Selatan. Guru atau personalnya terdapat 2 jenis pendidikan guru, yaitu tingkat akademik atau grade 13 sampai 14 untuk guru SD dan pendidikan guru 4 tahun untuk guru sekolah menengah dengan biaya ditanggung oleh pemerintah untuk pendidikan guru di negara. Kemudian guru mendapat sertifikat, yaitu sertifikat guru prasekolah, guru SD, dan guru sekolah menengah. Sertifikat ini diberikan oleh kepala sekolah dengan kategori guru magang, guru biasa 2 yang telah diselesaikan on job training, dan lesensei bagi guru magang dikeluarkan bagi mereka yang telah lulus ujian kualifikasi, lulus program 4 tahun dalam bidang engineering, perikanan, perdagangan, dan pertanian. Lalu ada rotasi mutasi guru setelah 5 tahun mengajar. Hal ini dilakukan agar setiap guru mendapat kesempatan yang adil untuk mengajar di berbagai sekolah yang baik. Sedangkan untuk menjadi dosen atau junior college atau D2 harus berkualifikasi master atau S2 dengan pengalaman 2 tahun, dan untuk menjadi dosen di senior college harus berkualifikasi dokter atau S3. Poin selanjutnya yaitu tentang manajemen pembiayaan pendidikan di Korea Selatan. Manajemen pembiayaan pendidikan di Korea Selatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, karena adanya sistem sentralistik ini tadi, pemerintah daerah tidak perlu lagi mencarikan izin kepada pemerintahan legislatif untuk membentuk suatu ketetapan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya adalah beberapa poin penting tentang manajemen pembiayaan pendidikan di Korea Selatan. Nah, yang pertama, pemerintah Korea Selatan menyediakan pendidikan dasar secara gratis
Dan pembiayaan pendidikan dasar ini mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Untuk pendidikan tinggi atau tingkatan kuliah, maka diperlukan dana pribadi dari sekolah, dari siswa, dan juga dari sistem sekolah lokal. Yang kedua, kekuasaan dan kewenangan dalam manajemen pendidikan dilimpahkan pada Menteri Pendidikan setempat. Nah, tujuannya adalah ditetapkannya adalah untuk menyusun undang-undang pendidikan. Poin selanjutnya yaitu poin D, yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan di Korea Selatan. Korea Selatan telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini sebagai upaya untuk terus meningkatkan dan memastikan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Di antara fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan di Korea Selatan yaitu ada ruang belajar, waktu belajar, mata pelajaran, dan guru, kemudian ada jenjang pendidikannya juga. Nah, untuk ruang kelas ini, ruang belajarnya di Korea Selatan ini tidak hanya menyediakan ruang kelas untuk belajar, tapi juga ada semacam kafe yang bisa untuk menunjang aktivitas belajar, kemudian menyediakan kamar tidur untuk istirahat dan juga fasilitas yang lain. Kemudian waktu belajar. Nah, sistem pendidikan di Korea Selatan ini memiliki waktu belajar hingga 16 jam dalam sehari di sekolah. Dalam sekolah, siswa dan siswi di Korea Selatan sudah berada di sekolah sejak pukul 7:40 pagi waktu Korea Selatan. Nah, pembelajaran baru akan dimulai pada pukul 8.30. Untuk mata pelajaran di Korea Selatan ada beberapa mata pelajaran utama di Korea Selatan, yaitu meliputi bahasa Korea, etika, matematika, IPS atau studi sosial, sains, praktikum, olahraga, seni rupa, seni praktik, dan juga sekolah musik dan bahasa Inggris. Kemudian poin selanjutnya yaitu membahas tentang manajemen hubungan dengan masyarakat pada pendidikan di Korea Selatan. Manajemen hubungan dengan masyarakat atau yang biasa disebut dengan public relations pada pendidikan di Korea Selatan memiliki peran yang penting dalam mengembangkan citra sekolah. Nah, fungsi dari manajemen hubungan dengan masyarakat pada pendidikan di Korea Selatan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana komunikasi dua arah, yaitu antara sekolah dengan masyarakat, kemudian menjalin kerjasama baik antar sekolah dengan pemerintah maupun sekolah dengan masyarakat dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen pendidikan. Kemudian meningkatkan relasi dan animo masyarakat, membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi, mengatur tentang kode etik hubungan, terus kemudian membuat perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Korea Selatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan di Korea Selatan. Kita ketahui bahwasannya Korea Selatan merupakan negara dalam dekade terakhir ini yang berprestasi. Namun di balik itu semua ada isu-isu kritis yang harus kita ketahui. Isu yang pertama yaitu lama belajar yang sangat menguras waktu. Mungkin teman-teman pernah lihat di drakor-drakor bahwa siswa-siswa di sana itu belajarnya hingga larut malam.
Bahkan setelah belajar hingga larut malam itu, mereka tuh masih ada sekolah tambahan setelah jam sekolah. Nah, hal ini dapat menyebabkan tekanan mental dan fisik yang berlebih pada siswa, sehingga menimbulkan tekanan mental pada siswa. Yang kedua yaitu standar kurikulum pendidikan yang ketat. Kurikulum pendidikan di Korea Selatan sangat ketat dan fokus pada 5 pelajaran utama, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Korea, matematika, sains, dan studi sosial. Yang dimana hal itu mengakibatkan tekanan tinggi pada siswa untuk mencapai hasil yang baik dalam ujian dan tes. Isu-isu selanjutnya yaitu ada ketimbangan akses ke pendidikan. Meskipun ada kebijakan equality accessibility ke sekolah menengah di daerah, namun masih terdapat ketimbangan akses ke pendidikan di Korea Selatan. Beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi semua siswa. Selanjutnya adalah tekanan pada prestasi akademik. Sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya sistem pendidikan di Korea Selatan itu seringkali terlalu fokus pada prestasi akademik, yang mana itu dapat mengabaikan perkembangan sosial dan emosional siswa. Hal ini menyebabkan tekanan yang tinggi pada siswa untuk mencapai hasil yang baik dalam ujian dan tes. Tekanan prestasi akademik di Korea Selatan itu sangat tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.